Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu perkembangan tentang cacar monyet gitu ya, yang sudah masuk di Indonesia. Dan yang paling penting adalah jangan sampai ya cacar monyet ini, yang sebelumnya kita sudah mempunyai pengalaman tentang COVID-19 yang sudah berlangsung sampai 2 tahun ya. Kita bisa menghindari agar tidak menjadi pandemi ya. Ini yang paling penting ya, tidak menjadi pandemi. Nah, kalau sudah menjadi pandemi ya, bisa saja seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi itu bisa terpukul kembali gitu ya. Kemungkinan mungkin juga ada pembatasan-pembatasan seperti PPKM sebelumnya ataupun pembatasan yang lain gitu ya. Nah, ciri cacar monyet ini memang belum begitu banyak diketahui gitu ya. Belum banyak diketahui, tetapi kalau kita lihat kondisi di luar ya, yaitu negara-negara maju ini sudah banyak yang terjangkiti yaitu cacar monyet. Dan memang ini asal mulanya di Afrika dan ternyata berkembang pesat di negara maju gitu ya. Dan ada juga informasi bahwasanya ini juga terkait penyakit yang terjadi karena mereka tertular dari kalangan LGBT gitu ya. Tapi memang belum ada laporan fix tentang komunitas yang banyak tertular atau penyebab utama gitu ya. Nah, cacar monyet ini sudah masuk di Indonesia ya, ditemukan kasus positif di DKI Jakarta. Nah, kini masyarakat harus lebih mewaspadai ragam gejala cacar monyet ya. Kita harus mewaspadai dengan apa? Ciri-ciri ya. Kita harus tahu ciri-ciri ya, supaya kita bisa waspada. Kemudian seminimal mungkin kita bisa menghindari dengan melakukan tindakan-tindakan yang menjaga kebersihan dan kesehatan gitu ya. Nah, kalau kita melihat kasus perdana cacar monyet di Indonesia ini ya, terjadi pasien laki-laki berusia 27 tahun ya, yang memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri ya. Jadi sedari awal ini adalah penyakit impor ya, penyakit impor yang bukan murni dari Indonesia ya, tentu saja. Jadi ini penyakit impor hasil seseorang yang terjangkit ini adalah yang memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Jadi memang sedari awal pemerintah dalam hal ini memang harus salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu antisipasi ya, penularan, yaitu bagi yang mereka sudah melakukan perjalanan luar negeri harus dilakukan screening gitu ya. Kalaupun ada tanda-tanda yang bisa membuat seseorang itu tidak sehat ya, harus segera diisolasi ya. Nah, pasien tersebut yang terjangkit di DKI itu sempat mengalami gejala demam dan pembengkakan kelenjar getah bening ya. Pasien juga mengalami ruam di area wajah, tangan dan sekitar organ intim ya. Jadi ada ruam ya, ruam yang ada di area wajah, tangan dan ini memang ada gejala demam ya, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Kemudian kalau kita melihat cacar monyet sendiri itu memang menular disebabkan oleh virus langka. Nah, penyakit ini menular saat kontak dekat melalui cairan tubuh, termasuk saat berhubungan intim dan tetesan pernafasan atau droplet ya. Jadi memang kemudian kalau kita melihat riwayat ya, penyakit ini itu pertama kali ditemukan pada tahun 1970 silam di Republik Demokratik Kongo ya. Ternyata ini penyakit yang sudah lama ya, sekitar tahun 1970, dan baru menyebar secara masif ya akhir-akhir tahun ini ya, tahun 2021 awal 2022 lah ya. Yaitu menyebar ke berbagai negara di sekitar ya, yang menjadi penyakit endemik ya. Nah, ini yang paling perlu kita ketahui adalah ciri-ciri
cacar monyet ya. Setelah masuk ke Indonesia, masyarakat itu perlu tahu tentang apa ciri-ciri cacar monyet ya. Mengetahui gejalanya membantu Anda untuk mendapatkan penanganan yang tepat ya. Nah, apakah kita itu bergejala atau ada ruam itu benar-benar cacar monyet ataupun ruam biasa? Nah, itu perlu kita identifikasi. Nah, pada dasarnya gejala cacar monyet itu mirip dengan cacar lainnya. Namun, gejala umumnya muncul dengan tingkat yang lebih ringan ya. Perbedaan yang paling utama terletak pada pembengkakan kelenjar getah bening yang disebabkan oleh cacar monyet ya. Ciri yang membedakan infeksi cacar monyet dari cacar lainnya adalah pembengkakan kelenjar getah bening ya. Kalau ada pembengkakan kelenjar getah bening, berarti itu kuat dugaan itu adalah cacar monyet ya, monkeypox virus ya. Nah, tanda-tanda cacar monyet biasanya muncul 7-14 hari ya. Jadi seminggu sampai 2 minggu setelah paparan virus, dan ini adalah gejala yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah demam ya. Demam, sakit kepala, kemudian nyeri otot ya, sakit punggung, pembengkakan kelenjar getah bening, kelelahan. Nah, ruam yang biasanya muncul 1-3 hari setelah demam ya. Jadi pintu masuknya itu adalah kondisi tubuh yang tidak fit, yaitu demam, sakit kepala ya, nyeri otot ya, sakit punggung, kemudian muncul ruam 1-3 hari setelah demam. Nah, ini sudah harus segera diatasi ya ketika ruam itu muncul ya. Nah, ruam itu mulanya muncul di bagian wajah, kemudian menyebar ke area tubuh lain seperti tangan, kaki, area genital, ruam, lalu kemudian menjadi benjolan yang kemudian pecah seiring waktu berjalan gitu ya. Nah, gejala cacar monyet itu umumnya berlangsung 2-4 minggu dan bisa hilang tanpa pengobatan ya. Artinya memang tergantung kondisi. Kalau kondisinya bagus ya, 2 atau 4 minggu atau sampai 1 bulan itu bisa benar-benar hilang ya, bisa sembuh sendiri ya. Demikianlah ya kondisi ciri-ciri cacar monyet. Kalau kondisinya kurang fit ataupun imunitasnya kurang bagus ya, bisa saja ya. Kemudian pola hidupnya kurang sehat, kemungkinan akan lebih lama lagi ya. Tetapi memang meskipun ada kemungkinan sembuh dengan sendirinya, tetapi kita harus waspada bahwasanya cacar monyet ini bisa menular gitu ya, menular. Ketika kita ada demam, sakit kepala, badan yang kurang fit ya, kemudian tumbuh ruam, dan ruam itu ada di pertama wajah, kemudian tangan, kemudian merambat ke area tubuh yang lain, patut diduga itu adalah cacar monyet dan kita harus segera mengisolasi diri kalau kita tinggal misalnya dengan anggota keluarga gitu ya. Dan memang inilah ya yang harus kita lakukan terus menerus ya, menjaga imunitas tubuh ya. Makanya salah satu yang sering saya rekomendasikan untuk menjaga imunitas tubuh adalah konsumsi rutin propolis gitu ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Ruqyah ya. Jadi propolis ya, Turkish Propolis Ruqyah ini mempunyai perbedaan karena ini ada produk premium ya, karena sudah memakai nanoteknologi ya. Nanoteknologi ini teknologi yang fungsinya untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian manfaatnya apa saja ya, antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, kemudian kolesterol ya, untuk asam urat ya, diabetes, stroke ya, kemudian tumor, mah, kanker, ginjal, amandel, jantung ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi manfaatnya luar biasa dan biasa disebut sebagai sapu jagat karena hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian varian yang selanjutnya yang sekalian saya rekomendasikan yaitu adalah Turkish Propolis Ruqyah Brain ya. Ini adalah manfaatnya memberikan nutrisi pada otak gitu ya, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja ya, meningkatkan stamina ya, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening. Kemudian juga dapat mengatasi ya, menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Keunggulan yang lain adalah sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association gitu ya. Kemudian lebih cepat terserap oleh tubuh dan kandungan flavonoidnya lebih tinggi ya.
Penggunanya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR ini ya, Turkish Prophylactic Surgery, sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 70 kg, berarti 7 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat ya, misalnya untuk diabetes, stroke ya, itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Prophylactic Surgery ya. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami Dialgo di Tokopedia atau Shopee. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.